Selamat siang, Bu Nur. Gimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Ayu, alhamdulillah sehat. Tapi saya agak kurang baik Bu Ayu, Kenapa? ya karena ada permasalahan yang harus saya selesaikan itu Bu Ayu. Oh, iya, iya, iya. Eh, berdasarkan percakapan kita sebelumnya, itu katanya memang ada yang mau Bu Nung ceritakan kepada saya ya. Kira-kira itu Iya, tentang apa? Bu? nah itu Bu Ayu yang bikin saya itu selalu kepikiran gitu loh. Jadi saya merasa rasanya banyak sekali bebannya. Gini Bu Ayu, saya kan guru kelas 1 SD ya. Jadi saya itu permasalahannya anak-anak itu enggak bisa diajak untuk disiplin ketika berdoa gitu Bu Ayu. Jadi mereka itu enggak bisa fokus, enggak khusyuk gitu. Jadi mereka itu ini Bu Ayu suka lari-lari, kemudian jalan-jalan gitu, kemudian bermain sama temennya, nanti mainan yang dibawa itu dibuat main, kadang main kotak pensilnya, pensilnya dikeluarkan, dibuka, ditutup, dimasukkan dalam tas gitu loh Bu Ayu. Jadinya ketika berdoa itu nggak ada yang khusyuk gitu Bu Ayu. Jadi dari topik ini, apa yang Bu Nung ingin dapatkan dari obrolan kita di siang hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Ayu. Karena saya merasa ini karena masalah ini saya sangat terbebani gitu Bu Ayu. Jadi saya itu merasa setiap hari bingung, rasanya pusing ngadepi anak-anak kemeriak gitu Bu Ayu. Anak kecil-kecil ya, Bu Nung ya. Iya, Iya. Jadi berarti Gunung ini ingin mendapatkan cara atau ide, gitu kan ya? gitu Bu Ayu. Nah, menurut Gunung sendiri, kira-kira nih, kenapa murid-murid Gunung ini tidak disiplin saat berdoa kayak gitu? Penyebabnya, pasti ada penyebabnya ya. Kira-kira kenapa gitu anak-anak kayak gitu? Ya itu Bu Ayu, mereka memainkan mainan yang mereka bawa dari rumahnya. Saya kan mengizinkan mereka untuk membawa mainannya. Supaya mereka itu kerasan di sekolah gitu. Jadi nggak apa-apa mereka bawa mainan gitu. Tapi ketika berdoa, saya suruh masukkan ke dalam tas. Namanya anak-anak, mainan yang dibawa itu dimasukkan dalam tas, tapi setelah itu dikeluarkan lagi gitu Bu Ayu. Nah, terus kalau punya pensil baru gitu tuh dikeluarkan ditunjukkan ke teman-temannya. Yang namanya kotak pensil itu keluar masuk gitu. Kadang ada temannya juga yang usil. Jadi akhirnya lari sudah gitu loh Bu Ayu. Ya itu Ya, saya kira-kira itu nih sampai kalau bingung. ceritanya Gunung ini anak-anak untuk berdoa ini bisa fokus atau tidak, Bu? Kira-kira kalau kayak gitu. Ya nggak fokus Bu Ayu, mereka itu nggak fokus dalam berdoa. Meskipun saya sebelum mereka berdoa itu saya sudah menjelaskan bahwa kalau mereka berdoa itu mereka akan mendapatkan pahala, mereka akan disayang oleh Allah gitu Bu Ayu. Saya menjelaskan seperti itu setiap mau berdoa, tapi tetap aja seperti itu kejadiannya. Oh, kalau menurut Gunung nih, dari rata-rata nih, angka 1 sampai 10 nih, kira-kira muridnya Gunung ini berada di angka berapa? Kalau menurut saya ada di angka 5 Bu Ayu. Oh iya, untuk yang Iya, kelima juga anak-anak ya. Jadi kita harus memberikan motivasi nih. Jadi kira-kira motivasi untuk anak-anak bisa disiplin itu kurang ya Bu ya Gunung ya. enggak, gitu. Saya pengennya mereka itu paling tidak ada di rentangan angka 7 atau 8 lah gitu. Kalau 10 kayaknya saya harus kerja keras ya. Jadi ya paling tidak 8 lah Bu Ayu gitu Bu Ayu. Kira-kira nih bagaimana caranya Bu Nong mengajak anak-anak supaya disiplin dan khusyuk dalam berdoa Bu? Kira-kira ajakan atau motivasi dari Ibu sendiri itu kira-kira bagaimana? Apa ya? Mungkin gini Bu Ayu, mungkin saya mau membuat kesepakatan kelas aja ya mungkin ya. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas itu nanti saya meminta mereka sebelum berdoa eh, mainannya itu harus masuk ke dalam tasnya, nggak boleh dikeluarkan gitu sampai ada instruksi boleh bermain. Terus apa lagi ya?
kotak pensil, intinya peralatan tulis gitu itu taruh di loker semua gitu Bu Ayu. Jadi biar mereka itu tidak menggunakan peralatannya itu untuk bermain kayak gitu. Itu Ya. Ya, apa itu aja Bu yang bisa dilakukan atau ada cara yang lain? cara yang lain apa ya Bu Ayu? Eh, mungkin saya akan membuat mereka supaya mereka fokus sama saya. Mungkin saya akan melakukan apa ya kegiatan atau saya akan mengajak mereka bernyanyi supaya mereka itu fokus sama saya. Intinya saya akan mengajak mereka untuk fokus sama memperhatikan sama saya. Kemudian setelah mereka fokus, saya bisa memberikan instruksi kepada mereka gitu Bu Ayu. Anak kecil-kecil itu kan sukanya tepuk-tepuk ya. Nah, Ya, seperti itu. Kayaknya saya akan mengajak anak-anak itu untuk main tepuk-tepuk mungkin ya, gitu. mungkin dulu kayaknya ya. Ya. Oh iya. Kalau sudah kayak gitu, Bu Nong pernah menggunakan cara lain nggak selain Ibu Ibu Nong lakukan? Nah, maaf Bu Ayu, mungkin bisa diulang pertanyaannya Bu Ayu? Ya tadi ada itu ya, ada bel masuk kayaknya. Iya, Gini, tadi kan Bu Nong sudah mengajak anak-anak untuk misalnya membuat kesepakatan kelas kayak gitu ya, meletakkan ya. mainan dalam tasnya, kemudian atau ice breaking dan sebagainya. Kira-kira nih ada hal lain nggak atau ada cara lain nggak selain yang Ibu terapkan tadi? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Ayu, terutama guru agama ya, karena ini kan Ya. hubungannya dengan berdoa. Jadi Hmm. supaya dapat penguatan lebih dari guru agama, supaya anak-anak itu benar-benar memahami fungsi dari doa itu sendiri apa gitu. Kemudian tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid supaya dibiasakan dalam berdoa. Jadi maksudnya itu dibiasakan berdoa dengan khusyuk gitu di rumahnya supaya kebiasaan itu terbawa sampai ke sekolah gitu Bayu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya itu bagus, Bu. Jadi saya kira Ibu ini sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Maksudnya dengan cara-cara Ibu yang terapkan tadi ke anak-anak. Gitu. Ya, Kemudian kira-kira ini komitmen apa yang akan dilakukan Ibu untuk selanjutnya? eh, saya akan melakukan apa yang saya sebutkan tadi itu Bu Ayu. Jadi rencana yang sudah saya ceritakan ke Bu Ayu itu tadi diantaranya saya akan membuat kesepakatan kelas Ya, yang heeh. isinya itu anak-anak harus menyimpan mainannya di dalam tasnya dan peralatan tulisnya di dalam tasnya serta tasnya taruh di loker itu. Jadi intinya membuat kesepakatan kelas seputar itu. Kemudian saya akan mengajak mereka bermain tepuk-tepuk atau ice breaking kayak gitu Bu Ayu. Ya, Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru agama yang mengajar di kelas saya, dan juga saya akan berkolaborasi dengan wali murid itu. ya. Biar juga bisa mengawasi anak-anak di rumah, sekalian ngasih tahu kayak gitu ya. Nggih, biar pembiasaan itu nggih, biar pembiasaan itu dibawa ke sekolah gitu Bu Ayu. Nggih bener Bu Ayu. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Bu Nong untuk melaksanakan komitmen itu, Bu? Tentunya saya nggak bisa sendirian ya Bu Ayu. Jadi Oh, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, yaitu saya membutuhkan rekan sejawat saya yang guru agama ini, kemudian kerjasama yang baik dengan wali murid. Itu aja sih kalau menurut saya. ya itu bagus juga karena kita kan kalau ingin mendisiplinkan siswa itu biasanya memang tidak bisa sendirian, harus ada kolaborasi dengan guru yang lain. Saya yakin Bu Nong bisa melakukannya dengan baik gitu. Iya, Terus ya, selanjutnya bagaimana perasaan Bu Nong hari ini setelah obrolan kita siang ini, Bu? terus terang aja Bu Ayu, tadi itu saya merasa apa ya, rasanya tidak mendapatkan solusi gitu loh Bu Ayu. Bingung gimana ya caranya ya, bingung sendiri.
Terus ternyata setelah kita ngobrol ini muncul ide-ide atau solusi dengan sendirinya gitu loh. Yang ya akhirnya itu yang membuat saya menjadi lega gitu, menjadi saya lebih nggak terlalu pusing. Jadi intinya itu saya lebih ringan sudah di pikiran saya itu Bayu. Saya merasa oh dengan cara ini saya berharap nanti harapan saya besar sekali nanti bisa apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Jadi itu membuat saya lebih lega, lebih apa ya tenang kayak gitu Bayu. Ya, alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang kalau misalnya Bu Nong itu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini secara mandiri, berdasarkan percakapan kita kayak ini gitu ya. Ya, Selamat Bu, Nong, tetap semangat. Semoga setelah ini anak-anak bisa lebih disiplin lagi ketika melaksanakan berdoa sebelum pelajaran gitu, guys. ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu karena sudah mau membersamai saya, mau diajak sharing sama saya kayak gitu Bu Ayu sehingga permasalahan yang saya hadapi selama ini akhirnya menemukan solusi dan nantinya akan saya laksanakan secara konsisten tentunya ya Bu Ayu supaya membuahkan hasil kayak gitu Bu Ayu. Terima kasih banyak Ibu Ayu sudah meluangkan waktunya. Oke, Bu Nong, terima kasih. Ya, ya, sampai ketemu lagi Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Sama, tetap sehat ya. Yeah.